Pernah gak sih lagi asik scroll media sosial, terus tiba-tiba muncul notifikasi teman lagi liburan mewah? Atau mungkin pas lagi ngaca, nemuin lagi satu helai rambut rontok. Reaksi pertama kita seringkali sama, yaitu ngeluh. Ah, enak banget dia ya. Duh, makin tua aja nih. Tapi, pernahkah kita benar-benar merenungi kemana sih ujung dari semua keluhan itu? Apakah keluhan kita pernah menyelesaikan masalah? Atau justru malah bikin kita semakin terpuruk dan gak bahagia? Di video kali ini, kita akan membahas sebuah rahasia besar yang sering kita lupakan. Sebuah kunci sederhana namun ampuh untuk membuka pintu kebahagiaan sejati, yaitu berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Siap untuk mengubah hidupmu menjadi lebih positif dan penuh sukacita? Tonton video ini sampai selesai. Sadar atau tidak, mengeluh itu sudah seperti teman akrab dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada bintik kecil di wajah, ngeluh. Terjebak macet sedikit, ngeluh. Harga makanan naik, ngeluh. Bahkan hal-hal sepele pun bisa jadi bahan keluhan. Kita seringkali terjebak dalam pusaran negatif ini tanpa menyadari betapa merugikannya kebiasaan ini. Mari kita telaah lebih dalam. Apa sih sebenarnya yang kita dapatkan dari mengeluh? Biasanya setelah mengeluh bukannya masalah selesai, yang ada malah perasaan semakin buruk, energi terkuras, dan pikiran jadi sumpek. Mengeluh itu ibarat kita sedang duduk di kursi goyang, bergerak terus tapi nggak pernah sampai kemana-mana. Ia kontraproduktif, menghabiskan waktu dan fokus kita pada hal-hal negatif, dan yang paling parah, membuat kita menjadi pribadi yang pasif dan tidak berdaya untuk mencari solusi. Bayangkan seseorang yang terus-menerus mengeluhkan pekerjaannya yang berat. Apakah dengan mengeluh bebannya akan berkurang? Tentu tidak. Justru keluhan itu akan semakin memburuk suasana hatinya, menurunkan motivasinya, dan bahkan bisa jadi mempengaruhi kualitas kerjanya. Akhirnya, ia tidak mendapatkan apa-apa selain rasa frustasi yang menumpuk. Lalu apa solusinya? Jawabannya sederhana, namun dampaknya luar biasa, yaitu bersyukur. Bersyukur jauh lebih baik daripada mengeluh. Ini bukan hanya sekadar kata-kata bijak, tetapi sebuah prinsip yang mendasar dalam menjalani kehidupan yang bahagia dan bermakna. Bersyukur itu berakar dari pikiran dan hati kita. Ini adalah persoalan rohaniah. Bagaimana kita memandang dan merespon segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan menariknya, kondisi rohaniah ini akan sangat mempengaruhi perjalanan hidup kita secara keseluruhan. Jika hati dan pikiran kita senantiasa dipenuhi rasa syukur, kita akan cenderung menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita terus-menerus berkutat dengan keluhan, energi negatif akan mendominasi dan menghalangi datangnya kebaikan. Bersyukur adalah sebuah sikap positif yang akan menuntun kita pada berbagai kebaikan. Ketika kita bersyukur, kita menyadari betapa banyak hal baik yang telah kita terima, sekecil apapun itu. Tanpa rasa syukur, kita cenderung kehilangan rasa tanggung jawab atas nikmat yang telah diberikan. Kita bisa menjadi boros, menghambur-hamburkan karunia untuk hal-hal yang tidak penting, bahkan tidak bermanfaat, hanya untuk memuaskan keinginan sesaat. Pada akhirnya, apa yang kita miliki bisa terkuras habis tanpa memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengendalikan hati dan pikiran kita agar tidak terperangkap dalam lingkaran kebiasaan mengeluh. Seseorang yang pandai bersyukur akan memiliki orientasi tindakan yang berbeda. Tujuan utamanya bukan hanya sekadar materi atau uang, melainkan lebih kepada kebermanfaatan yang hakiki. Ia akan melakukan tindakan-tindakan yang positif, memberikan kontribusi yang baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Coba kita perhatikan orang-orang yang mungkin secara materi kekurangan, namun tetap bisa menjalani hidup dengan nyaman dan tenang. Apa rahasianya? Mereka pandai bersyukur atas nikmat yang mereka terima. Hati dan pikiran mereka fokus pada hal-hal yang baik. Mereka tidak tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan negatif seperti mencuri atau berbuat curang hanya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan sesaat. Rasa syukur inilah yang memberikan mereka kekuatan dan kedamaian batin.
Sebaliknya, orang yang memiliki kekayaan berlimpah namun tidak pandai bersyukur justru akan terus-menerus merasa kekurangan. Pikiran mereka dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan kehilangan, dan keinginan yang tak pernah ada habisnya. Pada akhirnya, hidup mereka akan terasa gelisah, merasa paling sengsara dan penuh penderitaan, meskipun harta yang mereka miliki sebenarnya lebih dari cukup. Kekayaan materi sajalah tidak akan mampu memberi kenyamanan dan kesejahteraan batin jika tidak disertai dengan rasa syukur. Nah, setelah memahami betapa merugikannya kebiasaan mengeluh dan betapa pentingnya bersyukur, mari kita hancurkan kebiasaan negatif itu dan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan hebat yang akan membawa perubahan positif dan hidup kita. Yang pertama, terima kenyataan. Kenyataan adalah sesuatu yang tidak bisa kita ingkari. Mau lari sejauh apapun, kenyataan akan tetap menjadi kenyataan. Menolak kenyataan hanya akan membuat kita menjadi seorang pengeluh yang tidak pernah puas. Akibatnya, kita akan sulit untuk melihat sisi positif dari setiap situasi yang kita hadapi. Kita akan terus merasa jadi korban keadaan, dan pada akhirnya kita bisa menjadi orang yang konyol, stres berkepanjangan, dan bahkan mengganggu kesehatan mental kita. Menerima kenyataan dengan lapang dada adalah sebuah keharusan. Ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, di luar kemampuan kita untuk mengubahnya. Percayalah, ada tangan-tangan gaib yang telah mengatur setiap kejadian dalam hidup kita. Merasionalkan bahwa kenyataan harus kita terima dan kita ikhlaskan adalah langkah awal yang sangat penting untuk melepaskan diri dari belenggu keluhan. Yang kedua, fokus pada apa yang kita miliki. Untuk menjadi pribadi yang kaya dan bahagia, kuncinya adalah fokus pada apa yang sudah kita miliki saat ini. Inilah cara efektif untuk menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Dengan berfokus pada apa yang kita miliki, meskipun kita sedang menghadapi kesulitan, kita akan tetap bisa merasakan kebahagiaan. Kita akan menyadari bahwa sebenarnya kita sudah diberkati dengan banyak hal, baik itu materi, kesehatan, keluarga, teman, atau bahkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ingatlah janjinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dengan bersyukur, kita akan membuka pintu bagi datangnya nikmat yang lebih besar. Sekecil apapun nikmat yang kita terima, hargailah dan syukuri. Selanjutnya, wujudkan rasa syukur itu dalam tindakan nyata, yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang baik, untuk mengabdi kepada Sang Pemberi, dan untuk memberikan manfaat kepada sesama. Yang ketiga, membiasakan bersyukur. Sesungguhnya, orang kaya bukanlah sekedar orang yang memiliki banyak uang. Orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang pandai bersyukur dan mampu menikmati apa yang mereka miliki. Dengan demikian, rasa syukur bukan hanya menciptakan suasana hati yang tentram dan nyaman, tetapi juga melindungi mereka dari kegelisahan dan penderitaan batin. Ada banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan ketika kita pandai bersyukur. Dengan bersyukur, sesulit apapun kehidupan yang kita jalani akan tetap terasa indah. Dengan bersyukur, sesuap nasi sederhana pun akan terasa nikmat luar biasa. Dengan bersyukur, tempat tinggal yang mungkin sederhana pun akan terasa nyaman layaknya istana. Ini semua bukan ilusi, tapi sebuah perubahan perspektif yang timbul dari hati yang dipenuhi rasa syukur. Coba kita renungkan, dalam sehari, berapa kali kita mengeluh dan berapa kali kita bersyukur? Seringkali, keluhan lebih mendominasi pikiran dan ucapan kita. Padahal, syukur adalah akan menenangkan hati kita, sementara mengeluh hanya akan menambah keresahan dan kegelisahan. Kesuksesan pun akan sulit kita raih jika kita terus-menerus terperangkap dalam kebiasaan mengeluh. Jadi, teman-teman, mari kita mulai hari ini dengan sebuah komitmen, mengurangi keluhan dan memperbanyak rasa syukur. Ingatlah, setiap hembusan napas adalah anugerah, setiap kesempatan adalah pelajaran, dan setiap tantangan adalah peluang untuk bertumbuh. Dengan menerima kenyataan, fokus pada apa yang kita miliki, dan membiasakan diri untuk bersyukur, kita tidak hanya akan merasa lebih bahagia, tapi juga akan menarik lebih banyak kebaikan ke dalam hidup kita. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk konten-konten positif lainnya.
Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang menyadari kekuatan rasa syukur. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, hidup ini indah jika kita pandai bersyukur.